wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jemaah Ansarullah rahimakumullah. Puji dan sanjungan milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, Tuhan yang maha kaya, maha bijaksana, maha sempurna. Kepadanya kita doakan agar selawat dan salam senantiasa diberikannya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian, kajian kita malam ini judulnya mensyukuri nikmat, menjauhi azab. Mendengar judul itu mungkin ada kita yang merasa ini pembicaraan biasa saja, sudah sering didengar. Tapi saya mohon jangan patah semangat dulu. Mudah-mudahan ada yang luar biasa. Dalam pengertian kita membaca hal-hal yang jarang dibaca dalam persoalan ini, di samping membaca yang memang sudah ada pernah dibaca. Kita memang tidak bermaksud mengulang kaji, tapi bermaksud memahami, berupaya untuk mendalami kajian-kajian yang sudah pernah kita lakukan. Sehubungan dengan topik kita tadi, pasti kita semua sudah tahu ayatnya. Saya bacakan Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saya tidak langsung menerjemahkan karena saya yakin semua kita seperti tadi biasa mendengar ayat ini, biasa membaca ayat ini. Persoalannya yang biasa kita lakukan, membacanya dimulai dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan terjemahan, sungguh jika kamu bersyukur, sungguh aku tambah nikmat, dan kalau kamu kafir, sungguhnya azabku bersangatan. Jarang atau nyaris tidak pernah orang membaca memulai dari pangkal wa iz ta'azzana rabbukum, tapi langsung la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini barangkali yang dianggap biasa, itu kan biasa, Ustaz. Kalau kita perhatikan terjemahannya, ini menjadi perlu diperbaiki. Karena dengan meninggalkan kata wa iz ta'azzana rabbukum, maka kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid menjadi perkataan orang yang mengucapkannya. Padahal ini perkataan Allah. Wa iz ta'azzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu, memberi maklumat, sungguh kata Tuhan itu jika kamu syukuri nikmatku, sungguh akan kutambah, dan kalau kamu kafir, sungguh azabku bersangatan. Jadi kata Allah, mestinya bacaan ini dilengkapi dari awal. Ini yang saya sebut luar biasa dari yang biasa kita lakukan. Kalaupun kita berkata ini firman Allah, tapi dimulai dari la in syakartum,
Ini firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masih kurang dari maksud kalau ayat itu dibaca utuh. Sebab memang firman Allah, tapi ini diawali dengan penjelasan bahwa firman-Nya ini merupakan maklumat, merupakan pemberitahuan dari Allah. Ta'adzana, dari kata situ kata azan, panggilan orang salat. Jadi Allah memberi maklumat, ya, maklumat. Tuhanmu memberi maklumat tentang nikmatnya, yang kalau kamu syukuri ditambahnya, dan kalau kamu kafiri azabnya, kamu berhadapan dengan azabnya yang bersangatan. Jadi beda sekedar ini firman Allah, lalu dengan beda dengan kata Tuhanmu Allah memberikan peringatan kepadamu. Jadi saran saya, ketika baca ayat ini, bacalah sempurna, jangan tinggalkan pangkalnya wa izta'adzana. Kenapa pakai ingatlah? Kalau arti letter leknya dan ketika, wow dan iz ketika. Tapi ahli tafsir dan berbagai terjemahan Al-Quran selalu bikin kata di sana ingatlah. Nah, karena peristiwa yang ditunjuk Allah itu sudah berlalu, maka layak dikasih kata ingatlah ketika pada suatu waktu kejadiannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita baca ayat ini, maklumat Allah yang menyebut akan menambah nikmat orang yang bersyukur dan memberi azab kepada orang yang kafir nikmat, itu lebih banyak konotasi pikiran kita soal nikmat benda, material, atau yang sifatnya fisik, uang, harta, tanah, rumah, mobil, badan sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Benar, tidak salah, itu nikmat. Itu nikmat. Persoalannya, ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Kita sering tidak menjiwai sepotong ayat berhubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ini persoalannya. Sekali lagi, memang soal nikmat ini berlaku umum. Apa saja pemberian Allah. Nikmat itu kan pemberian yang menyenangkan, yang disukai, itu namanya nikmat. Tapi kalau kita lihat ke ayat sebelumnya, saya bacakan ayat ke-6 surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Itu awalnya baru wa ista'adzana rabbukum. Apa terjemahannya? Ingatlah, ingat pula. Iz ketika. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Apa kata Musa? Ingat olehmu nikmat Allah kepadamu. Nikmat apa itu? Ketika Allah melepaskan kamu dari keluarga Fir'aun yang memberlakukan siksaan buruk kepada kamu, sampai Fir'aun menyembelih anak lelakimu yang lahir dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Itu adalah cobaan dari Rabbmu yang sifatnya agak besar. Jadi cobaannya besar. Kalau kita coba menghubungkan
maklumat Allah tentang nikmat yang tadi di ayat ke-7 dengan ayat ke-6-nya, ternyata nikmat di sini adalah nikmat perolehan hak-hak dari perampas hak orang yang berkuasa, dari kezaliman penguasa Fir'aun. Jadi lepas dari kekuasaan yang sangat bobrok itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar, yang tidak dapat dinilai oleh material. Betapapun banyaknya material kita, tapi ada penguasa yang menindas. Istilah orang Minang, pagar makan tanaman. Maka sengsaralah kita kalau ada penguasa yang berbuat kejam, berbuat zalim kepada rakyatnya, sehingga hak-hak yang mesti dia punyai itu dirampas seenaknya, ya. Apakah itu hak tentang harta, ya, tentang kerasa nyamanan, ya, tentang kehidupan nyawanya sendiri, itu dirampas oleh penguasa. Dan itu yang dialami oleh kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wajar Musa membawa masyarakatnya mengingat peristiwa itu, ya, lalu kemudian dikuatkan oleh Allah bahwa itu harus disyukuri, kalau tidak akan bertemu azab yang lebih dahsyat dari apa yang diderita sebelumnya. Musa adalah orang yang menjadi korban langsung dari keganasan penguasa. Mulai dari ia lahir dalam kondisi pemerintah Fir'aun yang zalim, menerapkan hukum ketentuan di negeri itu. Kalau yang lahir laki-laki habis, dihabisi, dibunuh. Kalau yang lahir perempuan dibiarkan. Itu karena ego Fir'aun yang haus kekuasaan, yang ingin melanjutkan kekuasaannya, ditunjang oleh tafsir mimpi oleh orang-orang dekatnya bahwa ia akan dijatuhkan oleh orang, tentu orangnya laki-laki. Maka ketika Musa lahir, diceritakan dalam Quran, ya, ada data dan fakta dalam Quran disebut bahwa ibunya sangat rusuh, lalu daripada melihat anaknya dibunuh oleh petugas Fir'aun, lebih baik anak ini dibuang, sambil berdoa meminta kekuatan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya selamat. Lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Peristiwa itu dilihat oleh kakak Musa. Ada kakaknya yang sudah agak besar, ya, kemana peti itu hanyut, dilihatnya, diintipnya dari luar, dari jauh. Tampak olehnya sampai di tepian Fir'aun dan dipungut oleh istri Fir'aun. Allah mentakdirkan istri Fir'aun jatuh hati melihat anak ini, ingin mengambilnya anak, dibawa ke Fir'aun, mohon jangan dibunuh, ini anak kita. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengatur. Dan laki-laki Fir'aun yang sangat kejam itu ternyata takluk kepada wanita istrinya, sehingga Musa tidak dibunuh. Lalu ketika anak mau menyusu, dicari ibu-ibu yang sedang menyusui, maka Musa tidak mau menyusu. Tapi ketika ibunya datang ke sana, lalu dia menyusu, dan itu digaji oleh Fir'aun. Ibu Musa menyusui anaknya, digaji oleh penguasa yang kejam, yang zalim itu, dan akhirnya Musa besar di istana.
Jadi sekali lagi sangat berkesan ya perkataan Musa ini, karena dia merasakan langsung perilaku penguasa zalim sejak dia lahir sampai dia bertugas menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya ialah kita dihimbau untuk mengingat nikmat Allah, nikmat berupa kenyamanan, keselamatan dari kekejaman penguasa. Itu intinya. Mungkin kalau di zaman Musa yang diceritakan ayat ini, kan itu sudah resmi diakui bahwa kaum Bani Israel lepas selamat dari Fir'aun ketika Fir'aun yang sangat kejam itu tenggelam di dalam laut. Lalu kita mungkin berpikir, sudahkah pernah kita mengalami peristiwa itu? Kita, masyarakat lingkungan kita, pernahkah kita merasakan kekejaman yang amat sangat dari penguasa? Tanda tanya besar. Kadang-kadang kita seakan-akan merasakannya, seakan-akan. Contoh ketika di zaman Orde Lama, ketika PKI berkuasa, di sana sini di mana-mana terasa ada kekejaman karena penguasa berpihak ke situ. Sampai mendekati tahun 65 sampai kita mendapat perintah untuk menggali lubang di rumah, di sekolah, di tempat umum lain. Saya ikut bikin lubang 2. Satu di sekolah letter U, kedua di rumah letter L. Yang kemudian datang keterangan bahwa lubang itu gunanya untuk penghuni rumah ketika nanti dibunuh oleh orang-orang yang berkuasa, yang mempergunakan kekuasaan di zaman itu. Tapi belum seperti yang dirasakan Bani Israel sampai anak-anaknya memang sudah dibunuh. Kita dulu waktu kecil diajar lagu Resopim, ya, lagu-lagu termasuk lagu konfrontasi dengan Malaysia, acungkan tinju kita. Itu di sekolah-sekolah diajar gitu, ya. Nah, jadi artinya memang kita sudah dikendalikan sedemikian rupa, ya kan? Nah, sehingga kita merasakan ketidaknyamanan. Alhamdulillah berakhir dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Orde Baru, lain pula yang kita alami, ya. Masjid-masjid ini tidak bebas mengaji. Ceramah minta izin dulu. Habis ceramah melapor. Saya sekitar tahun 78 sampai 80-an itu setiap bulan itu ke Polres. Urusan minta izin pengajian. Urusan menyampaikan laporan pengajian. Itu kondisi di zaman lalu. Sekarang entahlah, saya tidak pandai berkomentar. Tidak punya pengetahuan tentang itu. Tapi maksud saya soal kenyamanan penduduk, soal keterjaminan hak-hak kita, apakah hak keamanan, apakah hak soal benda, hak milik, kekayaan, itu soal yang sangat prinsip. Dan tentu kita membandingkannya kepada perilaku jahat yang dilakukan oleh penguasa yang menjajah. Ya. Kalau Musa ya dalam ayat ini penguasa yang orangnya orang mereka sendiri. Ya. Fir'aun itu orang situ. Jadi pemimpinnya
langsung, ya, yang menghabisi hak-hak rakyatnya. Nah, tapi karena sekarang bulan Agustus tanggal 10/9, ya, kita teringat soal penjajahan yang berlangsung di negeri ini. Tentu tidak sedap. Syukur kita tidak merasakan itu. Kalau saya lahir tahun 55. Tapi orang yang lahir tahun 30-an, tahun 20-an, yang sekarang sudah terlalu tua, sudah 90-an tahun, ya kan? Tentu merasakan. Dan kita semua membaca sejarah betapa tidak enaknya dijajah. Jadi baik dijajah oleh bangsa sendiri, pemimpin sendiri, apalagi dijajah oleh orang luar entah mana. Yang dua itu yang lebih dahsyat, tidak tahu kita, ya. Itu jelas tidak akan disenangi, ya. Itu jelas merasa siksaan. Jadi dalam ayat sebut